Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 minggu ini berkesempatan untuk mempresentasikan mata kuliah hak kekayaan intelektual tentang hak cipta. Di bawah bimbingan langsung oleh Bapak Sigit Wijayanto selaku dosen mata kuliah hak kekayaan intelektual. Kelompok 2 diisi oleh beberapa anggota seperti ada di antaranya Kak Diana Agustina, Rizky Nilamsari, Saifuddin Anwar, dan saya sendiri, Yanur Sandiwijaya. Terus di next, Kak. Rasio peredaran album musik bajakan dan legal pada tahun 2007 bahkan telah mencapai 96% berbanding 4%. Dengan kata lain, dari 100 barang rekaman yang beredar hanya 4 yang asli, sisanya adalah produk bajakan. Kutipan itu diambil dari Binsar Hutapea, bersumber dari www.tabloidbintang.com. Lalu yang selanjutnya, Business Software Alliance atau BSA mengungkapkan ada 83% perusahaan di Indonesia menggunakan software bajakan atau ilegal. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penggunaan software bajakan di level perusahaan kawasan se-Asia Tenggara, bahkan Asia Pasifik. Dikutip dari JNP, www.cnnindonesia.com. Lalu next, Kak. Dari dua kutipan berita di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pelanggaran hak cipta melalui pembajakan hasil karya tersebut sangat marak terjadi di Indonesia. Misalnya, pembajakan hasil karya berupa software, lagu ataupun musik, dan juga film. Pembajakan menjadi suatu hal yang meresahkan bagi insan kreatif. Karya-karya yang seharusnya menjadi pundi-pundi penghidupan menguap begitu saja. Peredaran perangkat lunak atau software bajakan menjadi perhatian serius bagi Polda Metro Jaya. Apalagi barang-barang asli tapi palsu itu telah merugikan negara sampai 2 triliun rupiah dan itu terhitung sejak tahun 2014. Hasil riset Backcraft dengan LPIM terkait dampak pembajakan film mengakibatkan hilangnya pendapatan pada usaha perfilman. Ada sekitar 31 miliar rupiah hingga 636 miliar rupiah per tahun. Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia atau bisa disebut sebagai APROFI, yaitu Fauzan Zidni, mengatakan pembajakan ini sangat merugikan bagi industri perfilman. Selain itu, berdasarkan data Gaperindo, jumlah bajakan kaset, CD, VCD, MP3, DVD masih sekitar 350 juta keping dengan kerugian negara sebesar 700 miliar rupiah dan artis atau pelaku produser senilai 1,4 triliun rupiah. Itu terhitung sejak tahun 2004. Sementara itu, pada tahun 2006, volume pembajakan sudah mencapai 400 juta keping di mana kerugian negara menjadi 800 miliar rupiah dan pelaku industri sekitar 1,6 triliun rupiah. Maraknya pembajakan tidak luput dari perilaku konsumen di Indonesia yang cenderung lebih memilih membeli hasil karya palsu atau bisa dibilang bajakan daripada hasil karya asli original. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi maraknya pembajakan di Indonesia. Salah satunya yaitu harga murah. Harga barang bajakan yang sangat murah menjadi salah satu faktor yang dominan menjadi penyebab atas jual beli ini. Berdasarkan hasil beberapa penelitian, bahwa pembeli barang bajakan sebagian besar merupakan masyarakat kelas menengah ke bawah. Yang selanjutnya yaitu faktor kebiasaan atau tradisi. Jual beli barang bajakan yang dilakukan sudah menjadi budaya yang seakan tidak akan pernah bisa hilang dari generasi ke generasi. Budaya atau tradisi yang tidak baik inilah yang membutakan mereka akan kebenaran dan aturan-aturan yang berlaku.
Selanjutnya ada rendahnya tingkat kesadaran konsumen. Tingkat kesadaran konsumen akan pentingnya menghargai hasil karya orang lain masih sangat rendah. Mengingat seorang pencipta memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar untuk menghasilkan suatu karya tersebut. Seharusnya kan untuk mengapresiasi kita harus membeli karya original. Lalu di next Kak. Yaitu dengan membeli hasil karya original, berarti kita bisa dibilang sudah menghargai orang yang membuat atau menciptakan hasil karya tersebut. Seperti halnya jeripayah yang dilakukan oleh seorang pencipta untuk dapat menghasilkan sebuah karya tidaklah mudah. Misalnya J.K. Rowling yang menulis kisah Harry Potter selama 5 tahun, yang sebagian besar dituangkan di ribuan lembar kertas. Ini karena ia menulis draft naskah cerita dengan tulisan tangan. Ataupun dengan menggunakan software original dapat meminimalisir kerugian penggunanya seperti performa PC yang menurun, aplikasi-aplikasi tak dikenal berjalan di atas background. Bahkan yang paling fatal adalah identitas pengguna seperti password akun yang dapat mudah dicuri melalui internet. Dua hal tersebut adalah contoh kasus bagaimana pencipta menghabiskan waktu untuk menghasilkan karya. Maka dari itu, perlulah kita sebagai penikmatnya untuk mengapresiasi mereka. Pembajakan karya merupakan salah satu jenis pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di Indonesia. Untuk itu, diperlukan suatu perlindungan hukum yang berfungsi untuk melindungi hak-hak para pencipta terhadap hasil karya yang diciptakannya. Next, Kak. Konsep hak cipta diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum Johannes Gutenberg menemukan mesin untuk proses membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin. Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang copyright mulai diundang-undangkan pada tahun 1710 dengan Statute of Anne di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit lagi. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang copyright, yaitu selama 28 tahun. Yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi hak milik umum. Ada beberapa hak kepada penciptanya, yaitu yang pertama ada hak cipta. Next, Kak. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas. Karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta juga merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Next, Kak. Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta itu sendiri. Ada beberapa poin hak moral pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Lalu menggunakan nama aliasnya atau samarannya. Dan selanjutnya mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan,
atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral pencipta tersebut berlaku tanpa batas waktu. Sementara hak moral pencipta untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat pun dengan mengubah judul dan anak judul ciptaan. Berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Lalu selanjutnya, hak moral untuk melindungi hak moral, pencipta dapat memiliki informasi manajemen hak cipta atau informasi elektronik hak cipta, di mana untuk saat ini informasi tersebut dapat diakses dan dikelola melalui situs e-striphakcipta.dgip.go.id. Selain itu, pengalihan hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Tetapi pelaksanaan hak cipta tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. Jadi, misalnya kayak ada perjanjian kontrak seperti itu. Lalu yang selanjutnya, next Kak. Ada hak ekonomi bagi pencipta. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi pencipta meliputi penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, misalnya lagu ataupun buku dan segala macam lainnya. Lalu selanjutnya ada penerjemahan ciptaan, yaitu misalnya dari buku dari Indonesia yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ataupun sebaliknya. Lalu ada pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan. Lalu selanjutnya ada pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Bagi setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut, wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta, dan apabila hal tersebut dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, maka dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Selanjutnya, tentang pencipta akan dijelaskan oleh Saifuddin Anwar. Kepada Saifuddin Anwar, saya persilahkan. Ya, terima kasih Yanuar Sandi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pencipta. Pencipta itu adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Seorang dapat disebut sebagai pencipta apabila namanya disebut dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, disebut dalam surat pencatatan ciptaan, atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Jika ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Apabila orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tersebut tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. Dalam hal ciptaan, dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya adalah ciptaan. Ciptaan ini yaitu hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas yaitu 1.
buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, hasil karya tulis lainnya. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, lagu atau musik dengan tanpa teks. Yang kelima, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Yang keenam, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti tulisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Selanjutnya, karya arsitektur, lalu peta, dan yang terakhir karya seni batik atau seni motif lainnya. Masa berlaku hak ekonomi untuk ciptaan tersebut yaitu selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Nah, ciptaan. Perlindungan hak cipta diberikan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman, tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan pengadaan ciptaan tersebut. Di samping itu, ada juga beberapa hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta. Yaitu yang A, hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Yang B, setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. Yang C, alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Yang D, hasil rapat terbuka lembaga negara. E, peraturan perundang-undangan. F, pidato kenegaraan atau pidato penjabat pemerintah. G, putusan pengadilan atau penetapan hakim. Dan yang terakhir, kitab suci atau simbol keagamaan. Penggunaan, pengambilan, penggandaan, atau pengubahan suatu ciptaan secara seluruh atau sebagian tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta. Selanjutnya, Kak. Nah, ini adalah pencatatan ciptaan. Pencatatan ciptaan, perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata, sehingga pencipta tidak wajib untuk melakukan pencatatan ciptaannya. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan surat pencatatan ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila suatu saat timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Tata cara dan persyaratan permohonan pencatatan ciptaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang pencatatan ciptaan dan produk hak terkait. Nah, ini gambar contoh surat pencatatan ciptaan. Seperti ini. Oke, lanjut, Kak. Ini prosedur persyaratan permohonan pencatatan ciptaan. Yang pertama itu surat permohonan, karena surat permohonan paling sedikit memuat tanggal yaitu bulan, tahun, permohonan, nama, alamat, kewarganegaraan pencipta atau pemegang hak cipta, jenis, judul ciptaan, tanggal, dan tempat diumumkan ciptaan yang akan didaftarkan secara uraian ciptaan. Yang kedua, salinan dokumen terkait, yaitu surat permohonan dilengkapi juga fotokopi identitas permohonan atau akta pendirian badan hukum. Contohnya ciptaan, pernyataan kepemilikan, dan bukti pembayaran biaya.
Dan yang terakhir ini yaitu dokumen lainnya atau dokumen pendukung lainnya, surat kuasa apabila permohonan dilakukan oleh kuasa, surat pengalihan hak apabila pencipta mengalihkan hak ekonominya kepada pemegang hak cipta. Terjemahan dalam bahasa Indonesia apabila kelengkapan menggunakan bahasa asing. Selanjutnya, ini prosedur pencatatan ciptaan. Yang pertama itu pemohon mengajukan permohonan kepada menteri. Lalu direspon oleh menteri, menteri memeriksa dokumen permohonan. Lalu selanjutnya menteri melakukan pencatatan ciptaan paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal kelengkapan terpenuhi. Namun apabila dokumen tidak lengkap, selanjutnya menteri membuat pemberitahuan tertulis dan mengembalikan permohonan paling lama 7 hari sejak permohonan diterima. Lalu pemohon melengkapi dokumen permohonan paling lama 30 hari sejak pemberitahuan diterima. Jika si pemohon tidak melengkapi atau sudah melewati batas waktu 30 hari, permohonan dianggap ditarik kembali oleh si pemohon. Oke, selanjutnya Kak. Nah, ini tata cara untuk penghapusan hak cipta. Kekuatan hukum pencatatan ciptaan dapat dihapus karena 1. Permintaan pencipta. Biasanya permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Yang kedua, masa berlaku hak ekonomi habis. Sudah berlalu atau lampau waktu masa berlaku hak ekonomi dari suatu ciptaan. Yang ketiga, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan ciptaan atau produk hak terkait. Yang terakhir itu melanggar norma. Apabila melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Kak. Pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta kerap terjadi di Indonesia. Sering dengan berkembangnya teknologi pelanggaran tidak hanya dilakukan secara fisik namun juga secara digital. Karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan menghargai karya seseorang. Pelanggaran ini seolah menjadi budaya yang turun-temurun. Jadi, berikut ini ada beberapa hal umum yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang tanpa kita sadari melanggar hak cipta atau karya seseorang. Selanjutnya, Kak. Ya, ini ada contoh pelanggaran hak cipta. Yang pertama itu adalah penggunaan desain atau gambar pada kaos yang dijual. Menjual kaos dengan berbagai gambar, anime, atau karakter animasi hanya dengan modal googling tentunya melanggar hak cipta, di mana gambar yang digunakan tanpa izin dan digunakan untuk kegiatan komersil. Nah, yang kedua ini menjual buku bajakan. Banyak sekali di Indonesia. Buku bajakan sangat mudah ditemui di berbagai tempat. Dengan mengcopy seluruh isi buku hingga cover, lalu kemudian dijual, maka hal ini termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta. Nah, yang ketiga ini juga banyak sekali, terutama kayak Windows, kayak gitu, yaitu berbagai software ilegal atau software bajakan banyak dijual dengan harga murah. Hal ini jelas melanggar hak ciptaan karena software digandakan dan dijual tanpa lisensi resmi. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 9 Ayat 3 yang berbunyi, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersil ciptaan. Pelanggaran tersebut dapat diberikan sanksi pidana sebagaimana tercantum pada pasal 113 yaitu pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Lanjut, Kak. Nah, ini kita lanjut lagi contoh pelanggaran hak cipta
cover lagu pada YouTube. Cover lagu yang diupload di YouTube kemudian dimonetisasi akan menjadi sebuah pelanggaran hak cipta apabila tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta lagu. Hal tersebut secara implisit tidak tercantum dalam UU nomor 28 tahun 2014. Namun pada pasal 43 huruf berbunyi yaitu perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran, salah satunya yaitu pembuatan atau penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersil atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Apabila ketentuan dalam pasal tersebut tidak terpenuhi, maka akan dianggap sebagai pelanggaran. Selanjutnya penggunaan potret atau promosi. Saat ini media sosial dapat dijadikan sebagai media untuk promosi produk, layanan, jasa. Misalnya, usaha make up seringkali mengunggah potret seorang untuk menunjukkan hasil riasannya. Hal ini tentu menjadi salah satu alat promosi. Pengguna potret seorang tanpa izin dan yang bersangkutan akan menjadi hal tersebut sebagai pelanggaran hak cipta. Kembali lagi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersil, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret yang dibuat guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersil tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Pelanggaran tersebut bisa diberikan hukuman sanksi pidana sebagaimana tercantum pada pasal 115 yaitu pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Selanjutnya Kak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Diana. Saya persilakan. Ya, makasih Anwar. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini merupakan salah satu upaya dari negara dalam melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Secara garis besar, undang-undang ini mengatur tentang 1. Jangka waktu perlindungan hak cipta. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu yang lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara, sehingga jangka waktu perlindungan hak cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta, ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Lalu yang kedua, penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, pengadilan, dan penyidikan untuk tuntutan pidana. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi atau pengadilan, serta penerapan aduan untuk tuntutan pidana. Kemudian yang ketiga, Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan sesuai kriteria tertentu. Nah, kriteria ini seperti tadi yang sebelumnya telah dibahas, yaitu Menteri dapat menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang keempat, lembaga manajemen kolektif untuk mengelola hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Lembaga manajemen kolektif ini memiliki fungsi untuk menghimpun dan mengelola hak ekonomi para pencipta dan pemilik hak terkait, di mana lembaga manajemen kolektif wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri. Lalu yang kelima, penggunaan hak cipta dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Undang-undang ini berlaku terhadap semua ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia. Yang kedua, semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, namun pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia. Dan yang ketiga,
Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan Badan Hukum Indonesia dengan ketentuan negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan hak cipta. Lalu negaranya dan negara Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini juga merupakan salah satu implementasi Indonesia di mana negara Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait. Sehingga undang-undang ini merupakan sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional. Penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu mengatur tentang satu pengadilan niaga, di mana pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga. Oleh karena itu, pengadilan lainnya selain pengadilan niaga sebagaimana dimaksud tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta. Lalu, mediasi. Selain pelanggaran hak cipta berupa pembajakan, maka harus menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum tuntutan pidana dalam penyelesaian sengketa. Dalam undang-undang diatur bahwa mediasi dapat dilakukan selama pelanggaran hak cipta itu bukan dalam bentuk pembajakan dan sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian melalui mediasi sebelum ke tuntutan pidana. Lalu ganti rugi, apabila pencipta mengalami kerugian hak ekonomi, maka berhak menerima ganti rugi, di mana ganti rugi tersebut dibayarkan oleh tergugat paling lama 6 bulan sejak putusan pengadilan. Pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta. Gugatan ganti rugi yang diajukan dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan, atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Lalu gugatan pencipta. Selain gugatan berupa ganti rugi, pencipta juga dapat memohon putusan provisi pada pengadilan niaga untuk meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan dan atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta, dan menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait. Berne Convention. Berne Convention atau Konvensi Berne tentang perlindungan karya seni dan sastra merupakan persetujuan internasional mengenai hak cipta yang pertama kali disetujui di Bern, Swiss pada tahun 1886. Adapun tujuan diadakannya konvensi ini adalah untuk melindungi seluruh karya sastra, seni maupun ilmu pengetahuan. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir di Paris, Prancis pada tanggal 24 Juli tahun 1971. Indonesia telah meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works dengan keputusan Presiden nomor 18 tahun 1997. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia tidak terikat oleh ketentuan pasal 33 ayat 1, di mana Indonesia mengambil posisi bahwa untuk setiap sengketa yang akan dirujuk ke Mahkamah Internasional untuk keputusannya, persetujuan dari semua pihak yang bersengketa diperlukan dalam setiap kasus individu, di mana pasal 33 ayat 1 pada Konvensi Berne berbunyi,
setiap perselisihan antara dua atau lebih negara perhimpunan mengenai penafsiran atau penerapan konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui negosiasi dapat oleh salah satu negara yang bersangkutan dibawa ke hadapan Mahkamah Internasional melalui permohonan sesuai dengan tata cara pengadilan, kecuali negara-negara yang bersangkutan menyepakati beberapa metode penyelesaian lainnya. Negara yang membawa sengketa ke pengadilan harus memberitahu Biro Internasional. Biro Internasional harus membawa masalah itu ke perhatian negara-negara lain dari perhimpunan. Republik Indonesia mengambil posisi bahwa untuk setiap perselisihan yang akan diajukan ke Mahkamah Internasional, untuk keputusannya persetujuan dari semua pihak yang bersengketa diperlukan dalam setiap kasus. Hal ini berarti jika pada Pasal 33 ayat 1 dinyatakan bahwa salah satu negara yang bersengketa itu bisa langsung membawa kasus tersebut ke hadapan Mahkamah Internasional, namun posisi Indonesia adalah harus memastikan bahwa semua pihak menyetujui untuk dibawa ke hadapan Mahkamah Internasional. Jadi tidak bisa salah satu pihak negara langsung membawa kasus tersebut ke hadapan Mahkamah Internasional. Lalu WIPO yaitu World Intellectual Property Organization merupakan organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang khusus menangani bidang hak kekayaan intelektual. Sampai sekarang, organisasi ini beranggotakan sebanyak 184 negara yang berpartisipasi dalam WIPO untuk menegosiasikan perjanjian-perjanjian internasional, serta aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan haki seperti paten, copyrights, dan trademark. WIPO Copyright Treaty merupakan hasil persidangan negara-negara anggota WIPO di Jenewa, Swiss pada tanggal 20 Desember 1996. Di Indonesia, perjanjian ini kemudian disahkan dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. Perjanjian ini merupakan persetujuan khusus dalam pengertian Pasal 20 Konvensi Bern untuk perlindungan karya sastra dan seni mengenai para pihak yang merupakan negara-negara persatuan yang dibentuk oleh konvensi tersebut. Perjanjian ini tidak akan memiliki hubungan apapun dengan perjanjian selain Konvensi Bern, juga tidak akan mengurangi hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian lainnya. WIPO Copyright Treaty, Perjanjian Hak Cipta World Intellectual Property Organization atau WIPO disusun oleh negara-negara anggota dengan pertimbangan negara-negara sama-sama berkeinginan untuk mengembangkan dan memelihara perlindungan hak-hak pencipta dalam karya sastra dan seninya dengan cara yang seefektif dan seseragam mungkin, mengakui kebutuhan untuk memperkenalkan aturan-aturan internasional baru dan mengklarifikasi interpretasi aturan-aturan tertentu untuk memberikan solusi yang memadai atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi baru. Yang ketiga, menyadari dampak mendalam dari perkembangan dan konvergensi teknologi informasi dan komunikasi pada penciptaan dan penggunaan karya sastra dan seni. Yang keempat, menekankan pentingnya perlindungan hak cipta yang luar biasa sebagai insentif untuk penciptaan sastra dan seni. Dan yang kelima, yaitu mengakui kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak pencipta dan kepentingan publik yang lebih besar, khususnya pendidikan, penelitian, dan akses informasi, sebagaimana tercermin dalam Konvensi Bern. Untuk penjelasan studi kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Nilam. Terima kasih, Kak Nadia. Yang pertama, studi kasus yang pertama, Naga Suara menggugat Gen Halilintar untuk membayar ganti rugi senilai 9,6 miliar rupiah. Label musik Naga Suara melayangkan gugatan terhadap pihak Gen Halilintar atas pelanggaran hak cipta lagu. Gen Halilintar diduga melanggar hak cipta lantaran mengcover lagu Lagi Cantik.
Lagu tersebut awalnya dipopulerkan oleh penyanyi dangdut Siti Badriah pada tahun 2018 lalu. Cerita bermula pada 2018 ketika Gen Halilintar menyanyikan ulang lagu Lagi Cantik dengan mengubah liriknya dan memproduksi video klip tanpa izin. Lagu tersebut kemudian diunggah ke dalam channel YouTube Gen Halilintar. Oleh karena itulah, pihak Nagasuara Publisher Indo Music melayangkan gugatan terhadap Gen Halilintar. Setelah melalui proses pengadilan yang panjang, Gen Halilintar akhirnya memenangkan kasus pelanggaran hak cipta tersebut. Pihak Nagasuara kemudian mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung karena ketidakpuasannya atas keputusan hakim. Kasasi diajukan karena keberatan atas tidak sumpahnya para saksi dari pihak tergugat dan penilaian hakim yang mendudukan kegiatan cover lagu pada urusan tren. Selanjutnya, Kak. Studi kasus yang kedua ada Spotify membayar royalti lebih dari $43 juta untuk lagu tanpa lisensi. Perusahaan streaming musik Spotify dituntut oleh Wixen Music Publishing minggu lalu karena diduga menggunakan ribuan lagu, termasuk lagu-lagu karya Tom Petty, Neil Young, dan The Doors, tanpa lisensi dan kompensasi kepada penerbit karya musik. Wixen, pemegang lisensi eksklusif untuk lagu-lagu seperti Free Feeling karya Tom Petty, Like My Fire karya The Doors, Good Things To oleh Weezer, dan karya musik lainnya seperti Stevie Nicks, menuntut ganti rugi dan kompensasi setidaknya senilai $1,6 miliar. Spotify menolak untuk memberikan komentar, lalu pada bulan Mei, perusahaan yang bermarkas di Swedia setuju untuk membayar lebih dari $43 juta untuk menyelesaikan rencana tuntunan bersama yang menuduh bahwa Spotify tidak membayar royalti untuk beberapa lagu yang disediakan kepada pengguna. Lanjut, Kak. Penggemar ikut andil dalam membela Near untuk memperjuangkan hak royalti. Pada tahun 2018 lalu, lagu yang berjudul Karena Susayang sempat viral di kancah media sosial, hingga melekat dan familiar di telinga sebagian besar masyarakat Indonesia. Uniknya, lagu tersebut melekat di telinga masyarakat Indonesia karena terdengar syahdu dan liriknya yang dicampur dengan bahasa daerah Nusa Tenggara Timur. Banyak artis maupun penyanyi papan atas yang ikut mengcover lagu tersebut kemudian diunggah ke dalam channel YouTube-nya masing-masing. Setelah viral, akhirnya muncullah penyanyi asli dari lagu tersebut sekaligus penulis lagu yakni Immanuel Andra bersama Dian Sorewa. Namun, seorang warga Malaysia bernama Ismail Ibinting tiba-tiba mengajukan lisensi kepada pihak YouTube terkait lagu Karena Susayang, tanpa adanya bukti yang memadai, sehingga dengan demikian hak royalti atas pembelian lagu tersebut jatuh kepada Ismail Ibinting. Namun, mendengar kabar tersebut, penggemar ikut andil membela Near dengan menyerbu akun Twitter Ismail untuk memperjuangkan hak royalti kepada pencipta aslinya, yakni Near. Dengan kekuatan warga net yang geram, akhirnya Ismail merasa tersudutkan, bahkan sampai menutup akun Instagramnya dan hak royalti kembali pada pencipta lagu aslinya, yaitu Near. Tadi kasus yang keempat ada Chris Burden-Esten menggugat Rabbit Town untuk ganti rugi senilai 61 miliar rupiah. Salah satu instalasi di Rabbit Town yang bernama Love Like disebut melanggar hak cipta dan meniru instalasi seni urban light ciptaan seniman Chris Burden yang terpajang di Los Angeles Contour Museum of Art, Amerika Serikat. Chris Burden-Esten kemudian mengajukan gugatan terkait hak cipta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Setelah melalui rangkaian persidangan yang panjang, Rabbit Town dinilai terbukti telah melakukan pelanggaran hak cipta atas karya Love Like yang menjadi wahana foto atau selfie. Instalasi Love Like yang terdapat di Rabbit Town harus dimusnahkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak keputusan dikeluarkan. Selain itu, gambar dan tulisan yang berkaitan dengan Love Like dari pihak Rabbit Town juga harus dihilangkan dalam waktu yang sama. Tidak hanya itu, dalam keputusan pengadilan, Rabbit Town juga diharuskan membayar ganti rugi senilai 1 miliar rupiah pada pihak penggugat dan mengumumkan permintaan maaf pada penggugat secara terbuka dalam paling sedikit 2 surat kabar nasional berbahasa Indonesia, 1 surat kabar berbahasa Inggris, dan akun sosial media Rabbit Town. Lanjut, Kak. Studi kasus yang terakhir, yaitu terdapat 75% kemiripan tesis milik Hong Jin Yong. Pada bulan November 2020 lalu, penyanyi asal Korea Hong Jin Yong dilaporkan bahwa tesisnya pada 2019 yang berjudul Research Regarding Culture Content Industry 10 Touch the Korean Wave terbukti merupakan hasil plagiat. Rumor tindakan plagiat ini muncul ketika seorang anonim menguji tesis milik Hong Jin Yong yang mencatat bahwa terdapat 75% kemiripan dengan hasil karya milik orang lain. Sang anonim juga menyebutkan jika dari 556 kalimat terdapat 124 kata diantaranya sama persis dengan sebuah sumber di internet. Pada 18 Desember 2020, Hong Jin Yong akhirnya merilis permintaan maaf dan mengakui tudingan tersebut. Hong Jin Yong menulis permintaan maaf tersebut lewat sebuah surat panjang yang ia upload di sosial media pribadinya. Selama ini, Hong Jin Yong diketahui mempunyai gelar pendidikan Bachelor of Commerce, Master of Science, dan Doctor of Philosophy di Administrasi Bisnis Chongsun University. Namun, komite dari Chongsun University menetapkan keputusan akhirnya setelah mengadakan rapat, mereka memutuskan tesis itu benar-benar hasil jiplak karya orang lain. Maka gelar Master Hong Ji Pyong pun akhirnya dicabut. Kesadaran masyarakat dalam menghargai suatu karya sangatlah penting. Apalagi apabila masyarakat yang notabene sebagai penikmat hasil karya itu sendiri mampu untuk berkorban mendapatkan lisensi atau karya asli, maka pelanggaran hak cipta seperti pembajakan akan minim terjadi. Undang-undang hak cipta saat ini belum terlalu tegas untuk mengupas pelanggaran-pelanggaran hak cipta. Mungkin akan lebih baik apabila sanksi dikenakan juga kepada konsumen, misalnya menggunakan produk bajakan, agar hukum tindakan tidak hanya penyedia, namun juga pengguna. Namun pertanyaannya, apakah kita siap? Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.